Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Gila, ini cuaca panas banget ya teman-teman. Ngerasa nggak akhir-akhir ini di bulan Oktober ini 2023 ini cuaca lagi benar-benar ekstrim banget. Nggak ada hujan, panasnya luar biasa. Terutama buat kota-kota daerah Jawa. Ya pasti kalian ngerasain kan. Sama di Bandung juga begitu. Jadi di tangan saya udah ada sesuatu yang menyegarkan, tapi ini bukan buat kalian minum guys, tapi ini buat Vespa kesayangan kalian ya. Jadi di sini ada oli PTT lubrikan ya, Challenger sintetik, full sintetik 2 tak ya. Ini yang gold edition. Nah, jadi kalau kita ngomong spesifikasi teman-teman ya, ini kalau dari harga sebenarnya sekelas dengan Ippon R2000 RS atau dengan Motul 510. Nah kayak gini nih Motul, pas ada botolnya yang kosong tapi udah debuan nih kayak gini ya. Ippon kalian udah tahu kan botolnya kayak apaan. Nah jadi sebenarnya secara harga itu kurang lebih sepantar dengan Ippon sebenarnya. Kalau Motul kan itu harganya lebih murah ya. Nah tapi bedanya kalau Ippon R2000 RS dengan Motul itu dia sintetik teknologi alias bisa dibilang semi sintetik ya, atau mungkin 3/4 sintetik, jadi nggak full sintetik. Nah sedangkan ini full sintetik. Wow, dengan harga yang lebih murah dari Ippon ya. Ini kalau Ippon itu sekarang kalau nggak salah 190 atau 200 ribuan ya, dan udah langka barangnya teman-teman kalau Ippon. Nah ini harganya 185, saya beli 185.000 di Tokopedia. Nanti linknya saya cantumin di deskripsi ya, barangkali kalian mau beli. By the way ini nggak disponsorin sama siapapun, ini murni saya beli sendiri. Jadi saya bakal cobain kayak apa rasanya oli PTT lubrikan ini ketika dipakai di Vespa Sprint ini. Karena di Vespa Sprint ini, karena dia adalah kelinci percobaan ya teman-teman, dan saat ini dia pakai oli Ippon yang memang secara kualitas itu ya kurang lebih sepantar sama ini. Jadi nanti kita akan coba di sini kayak apa rasanya, dan nanti juga setelah ini kita akan coba bongkar spesifikasinya dari oli Challenger ini seperti apa ya, PTT lubrikan Challenger sintetik gold ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai. You gotta move your body, everybody. You gotta move your body, everybody. Oke teman-teman, jadi kayak begini ya, botolnya warna gold ya. Jadi by the way kalau kalian mau cari oli PTT Challenger ini nih ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang full sintetik, ada yang semi sintetik. Nah harganya beda teman-teman. Kalau yang semi sintetik botolnya warna hitam itu harganya tuh sekitar 60 atau 70 ribu. Nah itu sekelas dengan Idemitsu teman-teman ya. Nah kalau yang ini dia full sintetik, ini harganya 185.000. Nah belinya di mana Kang? Nanti saya cantumin linknya ya teman-teman di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau coba pakai oli ini, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, kita coba lihat di belakang ya. Nah dia untuk jasonya teman-teman ya, grade-nya itu sudah FD. Jadi bisa dibilang ini adalah grade tertinggi dari sebuah oli campur ya, atau oli samping lah bisa dibilang gitu. Jadi dia secara grade udah oke banget. Nah nih ya, mana tadi tulisan made in Thailand ini? Lah mana sih tadi ada tulisan made in Thailand? Nah ya kalau kalian lihat ini tuh ya, tulisannya masih tulisan bahasa Thailand semua. Nih kalau depannya kayak begini. Nah ini volumenya itu kita dapat 1 liter ya teman-teman, nggak kayak kalau Idemitsu itu kan dia cuma 0,8 liter, jadi nggak sampai 1 liter. Nah sekarang kita coba kita lihat datasheetnya teman-teman ya. Nah ini saya lampirin ya, saya coba baca
Nah ini untuk density-nya dia 0,869 teman-teman ya. Nah terus untuk viscosity di 40 derajat itu dia 46,6. Viscosity di 100 derajatnya itu 9,4. Nah viscosity indexnya 164, flash point-nya 84. Nah coba kita bandingin sama Ipon ya teman-teman. Nah memang Ipon ini dia berbeda ya teman-teman metodenya, tapi saya kurang tahu nih apakah dengan perbedaan metode ini juga menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita coba baca di sini density-nya Ipon itu 0,867, terus viscosity 100 derajatnya itu 9,5, dan viscosity 40 derajatnya itu 61, terus flash point-nya 102. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini itu flash point-nya sebenarnya masih bagusan Ipon ya, karena dia di temperatur yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi ini bisa jadi karena ada perbedaan metode, tapi ya anggaplah sama ya, gitu. Karena saya nggak ngerti metodenya kayak gimana. Secara flash point dia lebih bagus, tapi secara density dia lebih bagus juga teman-teman ya, karena lebih rendah gitu. Terus viscosity, nah kalau viscosity ini masih lebih bagus di PTT ya teman-teman, karena viscosity itu lebih rendah lebih bagus, berarti dia lebih encer teman-teman ya, lebih gampang untuk bercampur dengan BBM, dan bisa dibilang itu ya oli semakin encer itu kan semakin ini teman-teman ya, semakin ringan putaran mesin, tapi jangan juga terlalu encer gitu. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya ini high performance oil ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal cobain gimana rasanya ketika kita menggunakan oli PTT ini di Vespa Sprint ya teman-teman gitu. Nah ketika tadinya Vespa ini kan pakai oli Idemitsu, terus sempat saya ganti pakai Ipon sampai sekarang ya teman-teman, ini masih selalu menggunakan Ipon. Nah cuma kebetulan Iponnya itu sekarang habis ya teman-teman, jadi dan barangnya udah mulai langka dan lumayan mahal juga sih, terutama itu ya teman-teman harga. Nah sekarang saya cobain mau pakai oli ini, karena oli ini banyak juga direkomendasiin sama kalian teman-teman ya. Nah jadi saya penasaran, saya pengen coba gimana rasanya PTT ini yang full sintetik dicobain di Vespa Sprint. Sekarang kita cobain yuk. Oke teman-teman, sekarang kita coba performanya si oli PTT ini ya. Tapi sebelumnya saya mau isi bensin dulu nih guys. Isi bensinnya di Shell ya teman-teman. Di Shellnya mana nih? BKR teman-teman. Baru nanti kita coba performance-nya. Bagi ini aja mas, iya V-Power ini 40 aja. 40? Ya. 50 aja mas. Ya. Nah. Ya, kasih ya mas. Sekarang kita isi dulu ya pakai PTT ini. Tadi ngisi Shell V-Power ya teman-teman, dapat 50.000 dapat 3 liter. Oh dia warnanya kuning guys, nggak kayak apa Ipon ya. Kalau Ipon kan merah dia. Coba sesuai takaran dulu deh. Kalau jadi pengujiannya itu dites dulu teman-teman sesuai takaran ya. Kurang lebih sekitar 20% dari BBM-nya. Nah nanti kalau ternyata kurang ya tinggal ditambahin. Oke sekarang kita
tes ya teman-teman. Kita coba jalan dulu sekitar 5 menit teman-teman. Nanti kalau udah kerasa efeknya, kita lanjut lagi videonya ya. Oke teman-teman, sekarang udah jalan kurang lebih berapa menit ya tadi dari Shell. Ini saya di Dago ya teman-teman, posisinya kurang lebih sekitar 15 menitan ya, 15 sampai 20 menit saya udah jalan. Jadi yang pasti udah kerasa nih efeknya. Kalau dari segi tenaga ya teman-teman, nggak ada perbedaan ya, nggak ada kerasa bedanya. Apa beda kayak misalkan gini, kalian dari Idemitsu pindah ke mana tuh, Idemitsu pindah ke Ippon, itu kan kerasa ya teman-teman ya. Karena memang ada ini teman-teman, ada perbedaan spesifikasi. Terus dari Motul ke Ippon juga ternyata kerasa bedanya kan. Nah tapi kalau dari Ippon ke PTT ini nggak kerasa ada bedanya guys, kalau untuk segi tenaga ya. Karena memang ya saya rasa dari spesifikasi juga sebanding. Jadi apa namanya, kalau kita lihat tadi ya si apa namanya tuh si tabelnya itu secara spesifikasi hampir mirip ya, viscosity semua segala macam, flash point juga ya hampir sama lah kurang lebih ya teman-teman, hampir tidak ada bedanya. Jadi apa ya, ya mirip-mirip aja rasanya. Tapi memang kalau kita ngomongin kehalusan mesin ya guys, ini sedikit lebih kasar dibandingin sama Ippon teman-teman gitu. Jadi kalau pakai Ippon tuh si mesin tuh cenderung lebih halus ya guys, dibandingin sama pakai ini, sama pakai PTT Challenger ini gitu. Jadi lebih halusan Ippon. Terus dari temperatur mesin, nah sekarang kita coba nih teman-teman ya. Kita coba di jalan yang menanjak-nanjak. Nah kita lihat ya, di sini bisa nggak dipakai gigi 2 nih. Di gigi 3. Oke, kita oper kedua. Oh kuat guys, sama kayak Ippon berarti ya. Ippon juga di sini pakai gigi 2. Ya benar, berarti dari segi tenaga nggak ada perbedaan signifikan. Nah sekarang kita coba kita jalan ke arah Puncelut teman-teman ya. Terus kita cobain untuk dipakai di tanjakan yang cukup ekstrim dan lumayan panjang itu gimana rasanya. Apakah bakal overheat mesinnya kah? Apa aman-aman aja? Nanti kalau udah sampai Puncelut, sebentar lagi nih nyampe nih, kita lanjut ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di tanjakan Puncelut nih. Ini posisi gigi 3 ya, kita cobain ya teman-teman. Kita sikat tanjakan yang lumayan ekstrim ini nih. Mudah-mudahan nggak ceket ya.
ini ya teman-teman, agak ini beda sih. Nah sekarang baru kerasa nih teman-teman, ternyata ada perbedaan tenaga kalau dibandingin sama Ippon teman-teman ya. Nah Ippon kalau dipakai di tanjakan puncak kayak tadi tuh dia cenderung lebih stabil performanya teman-teman, gitu ya, cenderung lebih stabil, cenderung bisa menjaga power mesin lebih baik ya teman-teman. Nah kalau PTT ini memang kalau dipakai di jalan raya kayak tadi ya teman-teman, dari Shell ke mana namanya ke Dago, emang nggak kerasa teman-teman ada perbedaan yang signifikan. Tapi ternyata setelah kita pakai untuk jalur yang lumayan curam ya anggap aja ini simulasi luar kota teman-teman ya. Nah disitulah mulai kelihatan kelemahan dari PTT Challenger sintetik ini guys. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya gimana nih, apakah worth it teman-teman? Jadi kesimpulannya, apakah worth it kita membelanjakan uang 185.000 ya, ini saya beli harganya, untuk sebuah oli samping full sintetik dengan grade FD ya teman-teman. Nah kalau bisa dibilang ya satu-satunya pemain yang bisa dibilang pemain terbaiknya itu kan Ippon ya teman-teman ya, so far ya selama ini. Untuk kelas-kelas 180 ribuan sampai 200 itu ya menurut saya sih masih Ippon ya, nggak tahu nih nanti, karena yang pernah saya coba cuma Motul, PTT Challenger ini yang Gold, sama ya itu Ippon R2000 gitu. Nah kalau yang udah di atasnya itu udah beda kelas ya teman-teman. Nah jadi untuk kelas-kelas sebenarnya kalau kayak Motul dengan Ippon itu kan semi sintetik ya. Nah kelebihannya itu adalah ya memang di sintetik teman-teman di PTT ini. Cuma untuk maksudnya sintetik ini juga tidak memberikan dampak yang lebih bagus juga dibandingin sama Ippon gitu teman-teman ya. Mungkin kalau dia sintetik tapi bisa ngasih performa yang lebih bagus, oke lah gitu ya. Tapi ya maksudnya ya buat saya sih performance dan kehalusan mesin ya itu nomor satu lah gitu. Sintetik apa segala macam itu tuh cuma gimmick gitu, cuma kualitas di atas kertas teman-teman gitu ya. Kalau tidak memberikan efek yang signifikan ya buat apa, buat saya sih begitu. Nah tapi enaknya ini oli itu harganya terjangkau teman-teman ya gitu, lebih terjangkau. Nah kalau dibandingin sama Motul deh gimana? Nah performanya kalau dibandingin sama Motul 11-12 teman-teman. Tapi kalau untuk kehalusan mesin, PTT ini masih lebih halus daripada Motul 510 ya gitu. Tapi kalau untuk performance di atasnya sedikit lah gitu, di atasnya sedikit. Tapi kalau dibanding sama Ippon masih enak Ippon teman-teman. So teman-teman, apakah worth it ya? Buat saya sih, saya paling gini deh, susah soalnya mau ngomong, mau dipakai bahasa yang apa adanya takut terlalu vulgar ya. Saya nggak akan beli lagi PTT Challenger ini, saya cukup beli sekali aja ya, cuma buat ngerasain performance-nya seperti apa. Oh seperti ini gitu, udah cukup, that's it gitu loh. Cukup sampai di situ aja gitu, karena masih ada oli yang performanya lebih baik dengan harga yang nggak beda jauh. Atau kalau mau sederhana ya sederhana sekalian aja. Kalau menurut saya sih kayak kelas-kelas Idemitsu, terus apa Fastron, bukan Fastron, apa sih, ya itulah yang sekarang saya pakai tuh Enviro kok jadi Enduro sih. Enviro, nah bisa pakai Enviro atau yang harga-harga di kelas itu teman-teman. Nah tapi kalau untuk PTT yang semi sintetik yang sekelasnya sama Ippon, Idemitsu, Enviro, nah itu saya belum pernah coba ya. Nah mungkin next time kita boleh coba juga ya teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau beli oli yang high performance ya masih ada yang lebih baik daripada ini ya, kurang lebih begitulah bahasanya ya teman-teman.
Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa nambah ini juga ya, nambah pengetahuan kalian tentang oli samping juga. Jadi bisa jadi referensi juga dalam kalian memilih oli samping yang baik buat Vespa kalian. Oke guys, sampai ketemu di video yang lain. Sehat-sehat terus teman-teman ya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu, jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.